Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi-bagi tips tentang pembukuan online shop part 2. Ini part 2 karena part 1 sudah saya bahas tentang cash flow atau tentang arus kas. Part 2 ini judulnya adalah uang marketplace belum cair. Nah, pasti Anda mengalami, yang jualan di Shopee, Lazada, Tokopedia pasti mengalami. Saya juga sama, ini saya bagi-bagi tipsnya. Oke, pertama saya mau menekankan dulu bahwa part 1 saya sudah bahas tentang cash flow atau arus kas. Jadi intinya cash flow itu adalah uang masuk sama uang keluar intinya. Dan uang marketplace ini saya bahas dari sisi cash flow, dari sisi pembukuan cash flow, bukan dari sisi pembukuan yang lain. Oke, kita mulai. Jadi, uang gantung di marketplace mungkin ada yang belum tahu caranya. Nih, saya akan kasih contoh cara melihat uang yang gantung di marketplace di Shopee. Jadi, masuk ke beranda. Lalu di Shopee itu ada dua nih, penghasilan saya sama saldo saya. Jadi, teman-teman harus buka dua-duanya, antara penghasilan saya sama saldo saya. Nih, buka aja. Nih, kalau saldo saya, ini saya ada 100.000 lebih. Ini yang bisa kita tarik, bisa ditarik ke rekening kita. Ini kemungkinannya 99% cair ke rekening kita. Lalu, ada yang penghasilan tadi. Ini adalah info penghasilan, dana yang akan dilepaskan oleh si Shopee. Belum tentu segitu, karena mungkin ada yang komplain, mungkin ada yang COD nggak jadi, dan macam-macam, belum tentu segitu. Jadi ini ya kalau saya sih cancellation rate-nya tuh ya sekitar 20% lah. Jelek-jeleknya itu 20%. Jadi anggaplah 80% dari ini akan cair ke dompet Shopee kita atau ke saldo Shopee kita yang bisa dicairkan ke rekening kita. Nah, uang gantung MP itu dua itu teman-teman. Jadi tinggal tambahkan aja 100.000 sama 621.000. Jadi uang gantung kita itu uang gantung saya itu ada sekitar 720.000 rupiah. Dan itu belum tentu cair. Itu bukan omset. Jadi uang gantung di marketplace itu bukan omset karena cairnya nggak mungkin 100% sama persis dengan yang uang gantung di marketplace. Nggak mungkin, kecuali kalau jualnya cuma 1-2 piece dan atau seller-seller baru, itu nggak mungkin. Tapi kalau udah setahun 2 tahun tuh pasti ada errornya, pasti ada yang nggak jadi bayar lah, pasti ada yang komplain lah, dan macam-macam. Jadi ini bukan omset teman-teman ya. Perhatikan bahwa uang gantung marketplace itu jangan dimasukkan ke arus kas. Jadi jangan dimasukkan ke arus kas, jangan dimasukkan ke cash flow. Karena cash flow itu harus uang yang beneran udah masuk ke rekening Anda, ke dompet ke rekening ke brankas pokoknya memang betul-betul sudah ada dalam kuasa Anda. Itulah cash in atau arus kas. Makanya namanya arus kas, bukan arus hutang. Jadi ini dihitungnya di mana? Jadi untuk uang gantung marketplace itu kehitungnya adalah pihutang. Pihutang itu adalah kita mengasih utang ke orang lain atau orang lain akan bayar utang ke kita. Jadi aslinya di mata pembukuan uang gantung marketplace ini adalah pihutang. Masuknya bukan ke cash flow, tapi nanti akan masuknya ke neraca atau bahasa Inggrisnya balance sheet. Balance sheet. Nah, balance sheet ini nanti akan saya bahas bagaimana cara ngitungnya, bagaimana cara bikinnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah, karena saya lihat ada beberapa yang salah bahwa menyangka bahwa omset atau penghasilan di marketplace itu adalah omset dia. Padahal nggak gitu, karena uangnya belum tentu cair. Omset itu adalah uang yang sudah masuk ke dalam kuasa kita. Oke? Lalu saya tahu pasti di sini ada juga yang mengalami kesusahan karena sistem seperti ini. Itu namanya sistem escrow ya. Jadi kita diutangin oleh si marketplace. Ya memang sistemnya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir keburukan, saran saya pertama adalah tarik setiap hari. Jadi uangnya tarik setiap hari, mau 100.000 kayak 50.000 kayak, saran saya tarik setiap hari. Kecuali kalau untuk Lazada ya, jadi Lazada itu saat ini belum bisa tarik setiap hari, katanya dalam waktu dekat. Di video saya yang kemarin banget, ada yang komentar katanya dalam waktu dekat setiap seller bisa tarik setiap hari. Oh, itu berita bagus untuk seller Lazada. Lalu coba kontak pembeli. Jadi ketika barang ada konfirmasi sampai, coba kontak pembelinya via WhatsApp via Shopee chat atau chatting Tokopedia, chatting Lazada, bilangin, "Kak, tolong konfirm kok
tolong confirm dong biar dananya cepat cair. Makin cepat cair makin baik. Lalu yang terakhir ada solusi yang dana cepat. Kalau di Shopee ada namanya dana cepat. Jadi ini saya lihat sih pinjaman dari Shopee yang mengagunkan saldo Shopee kita atau yang dana gantung tadi. Saya belum pernah coba dan saya pun tidak menyarankan karena saya belum baca detail juga sih bunganya segimana. Cuman saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Enggak, feeling aja sih. Jadi siapa tahu teman-teman di sini ada yang merasa terbantu soal dana cepat ini, bisa tolong share di kolom komentar di bawah, kita diskusi bersama. Oke, sekian aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.